Bang, aku jadi terakhir ya aku. Mau apa jadi ngabsen lah, kapan tuh? Kapan didapat di Panton le? Bes, ini yo. Coba aku. Ayo, besar. Bawa aku mau bares dia, Bang. Di dalam. Bang, minta udah robot, kan? Masih belum di robot. Masuk loh, itu di video kelas. Nah, betul lagi kamu itu. Sama itu apa Kok ada? lidahnya? Betul lagi kamu. Dia anak aja muda, lidi nih. Bang aja muda melihat. Hah? Bang, Hidup equal dikit. ngapain alat nih ya? Jual Kita pala, isi ada. ketahanan baterainya. Fit. Ketahanan baterainya berapa jam? Nggak tahu. Ya, Ibu Pasil pada saat ini rekan-rekan guru di SMP saya, SMP 1 Negeri 1 Kikim Tengah, sedang melaksanakan absensi. Jangan ke di TV, di YouTube. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kikim Tengah, Bapak Jimmy Darwin, yang kami hormati para Dewan Guru dan staf tata usaha. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara desiminasi modul 1.4 budaya positif pada hari ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Sebagai pembuka, mari kita dengarkan sebuah pantun. Pagi hari berlari di taman, hawa sejuk terasa segar. Mari kita junjung budaya aman agar sekolah kita semakin bersinar. Untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Bunga mawar indah berseri, harum semerbak di pagi hari, dengan semangat yang terpatri membangun bangsa dengan penuh dedikasi. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Kikim Tengah, Bapak Jimmy Darwin. Kepada Bapak kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua pada hari ini diberikan rahmat, sehat, rahmat sempat sehingga kita dapat hadir di sini bersama-sama. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan keluarga kita, sahabat kita, semua yang ada di sini selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Semoga harapan saya, harapan kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan rasa bangga dengan hadirnya calon guru penggerak di SMP negeri kita, ya SMP Negeri Tengah. Ini kalau tidak salah guru penggerak yang keempat di SMP kita, ya, termasuk saya sendiri. Kemudian hari ini mereka melaksanakan tugas mereka, tugas dari calon guru penggerak, yaitu budaya positif, ya, yang terletak pada modul 1.4. Ya, nanti apa saja yang mereka sajikan mari kita dengarkan baik-baik. Saya yakin dan percaya akan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang telah hadir di sini memenuhi undangan kedua CGP pada hari ini. Ini bukti bahwa kita kompak, bahwa kita saling mendukung, bahwa kita saling berkolaborasi. Ini semua untuk kemajuan dari SMP Negeri 1 Kikim Tengah. Bapak Ibu guru, perlu diketahui bahwa ya CGP ini sangat menunjang dari rapor mutu pendidikan SMP kita. Semakin bertambahnya CGP, maka rapor mutu pendidikan kita semakin baik. Tapi saya tidak ingin hanya sekedar secara administrasi. Ya, kalau bisa memang benar-benar dipraktekkan bahwa guru penggerak itu meningkatkan mutu sekolah. Ya, pertama mungkin akan mengadakan pengimbasan. Apa yang mereka peroleh di CGP itu akan diterapkan atau akan diimbaskan kepada teman-teman guru yang lain yang belum CGP atau belum mengikuti guru penggerak. Ini sangat bermanfaat sekali. Bapak Ibu sekalian, bahwasannya memang guru penggerak ini materinya yang pernah saya alami, yang pernah saya terima sangat bermanfaat sekali. Di sana ada, saya sebutkan sana beberapa contoh. Ada pembelajaran diferensiasi. Mungkin belum pernah kita praktikkan di sekolah. Mungkin belum pernah kita praktikkan dalam mengajar. Bahwa kita mengajar bagaimana kita membedakan minat anak, bakat anak, potensi anak. Ya, yang harus kita mapkan sehingga proses belajar mengajar itu dengan mudah. Ini salah satu yang baik saya kira apabila ini dimanfaatkan. Kemudian ada materi dari segitiga institusi yang bagaimana di dalam materi itu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan siswa, yang membantu siswa, bukan kita yang menyelesaikan, bagaimana kita membantu siswa atau mengarahkan siswa bagaimana dia mengatasi masalah. Ini mungkin belum juga pernah diterapkan sebelum adanya sebuah program. Ya, mudah-mudahan nanti CGP ini nanti akan bisa memberikan contoh kepada guru-guru yang lain. Ya, bagaimana belajar secara merdeka, belajar itu bagaimana yang sebenarnya itu dapat diterapkan oleh mereka dan dapat diimbaskan. Bahwasanya saya berharap bahwa CGP itu bukan hanya menerima materi untuk dia saja, tapi untuk sekolah ini, ya, untuk guru-guru yang lain. Ini yang penting dan ini saya tekankan. Kemudian Bapak Ibu, materi yang lainnya banyak sekali. Ya, bagaimana cara kita berkolaborasi antara guru satu dan guru yang lain. Ya, bagaimana kita nanti akan menjadi coaching, ya bagaimana kita menyelesaikan membantu agar guru yang bermasalah dalam proses belajar mengajar, itu CGP harus bisa membantu. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya sebagai coachingnya. Ya, ini penting. Jangan terbalik nanti CGP bermasalah dalam proses mengajar yang bantu malah guru senior. Nah, ini enggak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu terima. Ini harapan saya. Kemudian sekali lagi harapan saya bahwa CGP ini adalah panutan, contoh bagi guru yang lain. Ya, akan sangat malu sekali
kita mengikuti calon guru penggerak selama 6 bulan, bahkan ada yang sampai 9 bulan, tapi tidak berhasil menjadi contoh, tidak berhasil menjadi panutan bagi guru yang lain, nah ini sangat memalukan sekali ya. Tidak sesuai dengan harapan pemerintah ya. Makanya kita luar biasa, SMP 1 Kikim Tengah baru berapa tahun berjalan guru penggerak, kita sudah melulus 4 orang guru penggerak ya. Dan ini saya harapkan mudah-mudahan mereka berdua ini ya, untuk angkatan 11 ini nantinya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, diberikan kekuatan fisik maupun mental ya, karena ini luar biasa ya, luar biasa. Banyak yang ingin menyerah. Saya pun dulu di angkatan 7 rasanya ingin menyerah ya, tapi karena dukungan kawan-kawan, dukungan keluarga, sehingga saya bisa melewati itu semua dan berhasil mendapatkan sertifikat guru penggerak. Jadi intinya pembicaraan saya pada hari ini bukan hanya sertifikat yang dicari, tapi menjadi model bagi yang lain, menjadi contoh bagi yang lain ya. Alangkah naiknya kalau seandainya guru yang bukan guru penggerak lebih baik daripada guru penggerak. Ini harapan saya ke depan ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama itu menjadi ya kenyataan atau hasil yang baik untuk kemajuan SMP di 1 Kikim Tengah ini. Kemudian saya juga mendengar kabar dan sudah melaporkan saya ada 2 orang guru yang sudah lulus seleksi guru penggerak ya, guru sertifikasi ya, profesi guru. Alhamdulillah saya minta teman-teman juga sama seperti CGP, dukung mereka ya, dukung, beri semangat ya, sampai mereka bisa menyelesaikan apa yang ditugaskan, apa yang diamanahkan, dan apa yang mereka emban. Saya kira itu sajalah yang bentuk kekompakan kita, bentuk kesulitan kita yang sebenar-benarnya ya, bukan saling menjatuhkan, bukan bahwa saya lebih dari yang lain ya, bukan menjadikan kita orang yang angkuh. Nanti benar Pak Anton setelah menjadi guru penggerak merasa lebih pintar dari yang lain, itu jangan sampai terjadi ya. Atau Ibu Linda nanti yang paling hebat aku ya. Tidak seperti itu harapan pemerintah ya. Harapan pemerintah adalah guru penggerak menjadi panutan, menjadi contoh ya, bagaimana mereka menemukan proses belajar mengajar itu dengan inovasi baru mereka. Dari mana mereka peroleh? Kadang-kadang dari yang namanya komunitas belajar yang mereka bentuk. Bila perlu menjadi penggagas komunitas belajar di SMP Negeri 1 Kikim Tengah, nggak usah keluar dulu. Yang penting di SMP Negeri 1 Kikim Tengah dulu. Ya, saya alhamdulillah sudah menciptakan 2 komunitas belajar melalui Bu Selviani dengan Bu Iit Siska. Saya mudah-mudahan nanti Pak Anton dan Bu Linda juga bikin komunitas belajar untuk SMP Negeri 1 Kikim Tengah. Tinggal bagaimana prakteknya atau jalannya komunitas belajar itu ya, silakan temukan inovasi-inovasi proses belajar mengajar yang baik, yang kira-kira dapat diterima, yang kira-kira dapat diterima oleh siswa kita, sesuaikan dengan cara mereka, adat mereka, budaya mereka. Itu harus kita sesuaikan. Jangan nanti menemukan inovasi yang baru yang tidak sesuai dengan apa yang ada di diri mereka ya, tidak sesuai dengan kodrat mereka ya, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam yang mereka tepati. Saya kira itu saja harapan saya. Mari kita saling dukung, mari kita ciptakan kesulitan, kekompakan dalam hal yang positif ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini atau di keluarga besar SMP 1 Kikim Tengah diberikan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, panjang umur ya, itu yang dan umur yang berkah tentunya. Saya kira itu saja harapan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk guru-guru CGP maupun guru-guru yang lulus dapat panggilan profesi guru ya, yang sebentar lagi mungkin akan mengadakan sekolah atau pembelajaran. Semangat terus, pantang menyerah ya, demi mewujudkan cita-cita kita semua, cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menjadikan anak Indonesia anak yang pintar, cerdas, dan bisa membangun bangsa dan negara kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita akan mendengarkan desiminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Anton Suyoto. Beliau akan membahas tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, terima kasih kepada saudari pembawa acara Ibu Kristianita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita dapat hadir di ruangan kita ini. Selanjutnya selawat keriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita bersama keluarga dan orang-orang yang kita sayangi menjadi pengikut beliau. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah syukur saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami memfasilitasi kami sebagai seorang calon guru penggerak untuk melakukan desiminasi di sekolah kita ini. Semoga dengan apa yang kami imbaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, ini dapat berdampak positif kepada peserta didik kita untuk kemajuan sekolah kita yang sama-sama kita inginkan dan kita cita-citakan bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, berhubung suasana hari ini sebelum kita memasuki materi, kita is breaking sebentar. Boleh cari pasangan, tapi untuk Pak Subekti saya biarkan sendiri. Bapak Ibu boleh berdiri sebentar, mohon maaf semuanya. Ya, sama-sama tuh. Oke, cari pasangan masing-masing. Sekarang berhadapan Bapak Ibu, berhadapan. Bayangkan. Boleh berpandangan Bapak Ibu? Nah, silakan berpandangan. Ya, boleh sambil berjoget dan senyum-senyum Bapak Ibu. Ya, silakan. Bisa dimulai sekarang. Ya, tatap muka teman-temannya Bapak Ibu. Boleh sambil bergoyang. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah bisa ketawa belum? Baik, kalau sudah bisa ketawa, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi Pak Bu, salah satu yang kami imbaskan kepada Bapak Ibu itu salah satunya. Jadi breaking yang kita ciptakan tidak perlu nyanyi, ya, tidak perlu nyanyi. Bukan berarti tidak boleh nyanyi, boleh begitu. Artinya kita melakukan ice breaking, kita menyemangati peserta didik kita supaya kembali fokus untuk mengikuti pembelajaran. Itu yang kita inginkan. Bukan ice breaking, mungkin ada yang guru-guru tua rata-rata ya, maaf Bapak Ibu. Guru-guru yang sudah dewasa senior ya. Apa dia ice breaking itu apa dia? Kenapa? Tujuan udah untuk belajar. Padahal kita itu menghangatkan suasana supaya peserta didik kembali fokus untuk mengikuti pembelajaran itu yang ini. Oke Bapak Ibu, pada saat dan kesempatan ini saya akan menyampaikan materi desiminasi saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Bapak Ibu, ini adalah profil itu diri saya sendiri. Di tengah-tengah itu Bu Heni Marleni. Beliau sudah beberapa kali, sudah 2 kali hadir ke sekolah kita ini. Pada saat kita sedang libur 1 kali, dan yang kedua ya pada PP pendampingan individu yang kedua, beliau juga hadir di hadapan kita bersama gitu. Nah ini
adalah Ibu Mujabatun itu adalah fasilitator saya. Mungkin asing ya, bercadar, kita tidak ada yang bercadar. Saya lanjutkan ke slide yang ketiga. Oke Bapak Ibu, di sana tertulis dengan jelas budaya positif. Boleh daripada Bapak Ibu memberikan pendapat apa itu menurut Bapak Ibu budaya positif tersebut. Silakan Bapak Ibu berikan pendapatnya. Bantu saya mengembangkan materi ini. Kebiasaan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, budaya positif itu adalah pembiasaan yang baik yang harus kita lakukan kepada peserta didik kita. Oh, seperti Ibu Marian ini sudah membaca-baca materinya. Sudah hampir sempurna ya, sudah cukup bagus. Mungkin dari Bapak Ibu lainnya, Pak Subed. Ada hadiah ada Pak. Yo Bu, kita makan siang bersama di rumah masing-masing hari Saya ini. ada hadiah kalau yang mau jawab. Ada Bu hadiahnya. Bu Semarang, silakan berikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya budaya positif itu menanamkan akhlak yang baik terhadap siswa kita sendiri. Oh jadi akhlak ya, perilaku akhlakul daripada perbuatan daripada ya perilaku daripada peserta untuk kehidupan sehari-hari. Artinya kehidupan sehari-hari bukan saja di sekolah ya, akan tetapi kehidupan di rumah juga seperti itu. Terima kasih atas pendapat daripada Ibu Mariani dan Ibu Asmara. Semoga pendapat-pendapat dari Bapak Ibu yang sudah curahkan tadi dapat menginspirasi saya untuk mengembangkan materi ini. Ya. Pendapat dari Bapak Ibu sudah betul semua. Sudah semuanya bernilai positif. Untuk lebih tahunya kita lanjutkan ke tayangan berikut ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai budaya positif. Ada 6. Saya bacakan terlebih dulu. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, konsep inti ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku murid. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan sekolah atau kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ini sama seperti tadi, ada perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ke-6 konsep inti budaya positif ini, ya, mana yang harus kita inginkan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan daripada murid kita di kelas masing-masing? Mana yang terbaik menurut Bapak Ibu? Silakan berikan pendapatnya. Apakah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, keyakinan, posisi kontrol, atau segitiga restitusi? Sesuai begini Bu, kalau kita dalam menyelesaikan persoalan murid itu, langkah mana yang paling baik kita ambil? Langkah mana? Masih awal-awal buram-buram ya Bu. Nah, kita lihat yang berikutnya, slide berikutnya. Kita mulai dulu, kita bahas satu persatu paradigma pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Di sini saya garis bawahi profil pelajaran Pancasila. Selalu negara dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar daripada kalimat tersebut atau kata tersebut. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Di sini pemahaman kita, terutama saya pribadi pun seperti itu Bapak Ibu awalnya. Jadi kita selaku guru itu harus memahami karakteristik daripada setiap peserta didik. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah melihat video atau sering melihat tayangan-tayangan selama ini, kelas mereka yang sajikan jumlah peserta didiknya 9 orang, 12 orang. Tapi kenyataan kepada kita di sekolah kita, jumlah peserta didiknya paling sedikit adalah 30 orang per kelas. Apakah kita seorang guru mampu memahami daripada karakteristik daripada kesemua peserta didik? Nah, ini yang menjadi dalam pelaksanaan pembelajarannya yang kita harus pelajari lebih jauh dan lebih dalam lagi. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Profil pelajar Pancasila. Ya, betul sekali. Nah, yang membuat kita itu berubah daripada yang selama ini kurikulum yang sebelumnya. Semuanya tetap ada Pancasilanya. Kalau dulu ada kurikulum kita dari, saya ingat betul waktu sekolah kalau masuk dari SD, masuk SMP masuk SMA, terus lanjutkan perguruan tinggi, ada namanya penataran P4. Ya Bapak Ibu yang sudah senior masih ingat ya? Masih ingat. Itu di era Orde Baru. Akan tetapi pada era digital sekarang, era globalisasi sekarang, khususnya kurikulum pembelajaran kita pada saat ini kurikulum nasional, yaitu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Saya rasa yang ini sudah sering mendengar. Saya lanjutkan berikut. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Kita lihat, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Apa yang kita garis bawahi? Anda di sini. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Dunia saat ini sudah ada di genggaman. Dari kamar pun kita bisa melakukan apapun, ya, tanpa kita berdiri. Inilah yang membuat paradigma baru yang membedakan pembelajaran, ya, pembelajaran kita di era yang lebih dulu dengan era sekarang. Itu yang jarak bukan suatu halangan saat ini. Gurunya di Jakarta, gurunya di Pontianak, murid peserta didiknya bisa ada di mana-mana. Jadi jarak bukan suatu masalah dalam proses pembelajaran pada saat ini. Semua bisa terlaksana. Bahkan dari rumah ke rumah santai saja belajarnya bisa. Nah, dari kurikulum saat ini itu yang membuat paradigma baru itu yang kita kaji, kita gali. Bagaimana apalagi kita seorang guru harus memahami. Bagaimana cara? Mulai dari diri, Bapak Ibu. Mulai dari diri kita masing-masing. Merdeka kata kita selama, apalagi pada saat ini suasana kita masih dalam hari ulang tahun kemerdekaan NKRI. Merdeka. Kalau dulu kita merdeka, arti merdeka apa? Bebas dari penjajah. Kalau di awal kemerdekaan,
Tapi makna sebesarnya sebenarnya apa merdeka itu? Apakah Bapak Ibu siap memerintah diri sendiri? Apa mau diperintah? Apa mau memerintah? Atau kita sendiri yang memerintahkan diri sendiri? Kalau saya pribadi yang saya garis bawahi, merdeka itu adalah kita memerintahkan diri sendiri. Ya. Kita memerintahkan diri sendiri. Mudah atau suka kata. Apalagi nak mulai betapa sulitnya. Sebelum melebar lebih jauh, saya lanjutkan bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini Stephen R. Covey, Prinsip Center Leadership tahun 1991. Saya lanjutkan ke halaman berikutnya. Mohon maaf Bapak Ibu. Di sini mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya teori kontrol. Kita lihat satu persatu. Stimulus respon realitas atau kebutuhan kita semua. Teori kontrolnya bagaimana? Realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi sama kalau responnya, kontrolnya berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Pada kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikut, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Akan tetapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Pada teori kontrolnya, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Nah, bagi kita yang sudah berkeluarga, siapa yang dapat mengontrol kita? Jadi kita sama pasangan kita. Karena kita menjaga keharmonisan di rumah tangga, tidak mungkin kita memikirkan satu pihak. Ya, itu Pak Fajri kalau sudah berkeluarga. Bisa lanjut? Oke, saya lanjutkan stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Betul. Akan tetapi pada teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tapi pada teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikut terakhir adalah model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Jadi semua pihak tidak ada yang dirugikan. Misalkan kita mengontrol siswa senang, siswa bahagia, gurunya demikian. Apa yang diinginkan oleh murid tercapai dan tidak menyinggung perasaan yang melekat pada diri murid. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi kontrol guru. Miskonsepsi guru memiliki kendali penuh atas perilaku murid di kelas. Ini ilusi. Ya kan Bu? Seperti itu kita laksanakan selama ini. Selanjutnya penjelasan teori kontrol menjelaskan bahwa guru tidak dapat secara langsung mengontrol perilaku murid. Perilaku murid adalah hasil dari pilihan dan keputusan mereka sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat kita tekankan. Jadi perilaku itu memang muncul dari mereka sendiri. Kita sebagai guru, ya sifatnya hanya menuntun. Sebagai pendidik sifatnya hanya menuntun. Tapi karakter itu
Ya, karakter kita itu sudah muncul dari diri mereka masing-masing. Kita hanya membimbing, memapa, menarik, bahkan mendorong dari belakang. Itulah tugas kita. Ingat kata-kata daripada Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Ingat sosok tubuh, ing madya mamun karsa dan tut woli handawaya. Itu Bapak Ibu dengan modal 3 itu saja, ya, 3 daripada kata-kata Bapak Pendidikan Nasional ini, kita sudah bisa dengan mampu menuntut setiap peserta didik kita. Kita akan mengerti semua kebutuhan dari peserta didik kita. Selanjutnya penguasaan positif sebagai selalu bermanfaat tentu. Miskonsepsi memberikan pujian, hadiah, dan bentuk penguatan positif lainnya selalu efektif dalam mendorong perilaku yang diinginkan. Penjelasan penguatan positif memang dapat mendorong perilaku tertentu dalam jangka pendek, namun efeknya tidak terlalu langgam. Terkadang penguatan positif dapat digunakan sebagai bentuk kontrol eksternal, yaitu juga dapat memicu ketergantungan dan mengurangi motivasi intrinsik daripada murid. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Sayang sekali Bapak Dodi tidak hadir di sini. Seyogyanya kita bisa berkolaborasi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kritik dan rasa bersalah efektif. Miskonsepsi mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dapat menjadikan cara yang efektif untuk mengubah perilaku mereka. Penjelasannya, teori kontrol menunjukkan bahwa kritik dan rasa bersalah justru dapat memicu respon negatif, seperti dendam. Apakah Bapak Ibu ada yang merasakan dendam peserta didik? Kalau saya ada, jujur banyak peserta didik yang mendendam kepada saya. Alhamdulillah, setelah mengikuti CGP ini, tahap demi tahap, kata Bu Linda, step by step. Ya. Karena beliau adalah guru bahasa Inggris, step by step saya mulai merubah diri. Awalnya saya yang pakai, ya apa yang ilmu yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Terus berkembang mengikuti perkembangan materi yang ada di CGP ini. Oh begini cara pengajaran yang benar. Ya mudah-mudahan saya sama Bu Linda bisa menginspirasi untuk Bapak Ibu teman yang belum calon guru penggerak. Mudah-mudahan khususnya sekolah kita. Apabila di sekolah kita ini sudah banyak guru penggerak, saya yakin sekali budaya positif ini pasti tercipta. Karena apa? Budaya positif ini bisa tercipta, ini ada kolaborasi. Tidak bisa saya, tidak bisa Bu Linda, tidak bisa kami berdua. Semua elemen, ya, semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah ini, termasuk yang lain semuanya, itu harus berkontribusi agar terciptanya budaya positif. Saya lanjutkan, perilaku selalu memiliki motivasi tersembunyi. Miskonsepsinya, semua perilaku manusia memiliki motif tersembunyi atau manipulatif. Penjelasan, teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia didorong oleh kebutuhan dasar untuk memenuhi rasa aman, cinta, rasa memiliki, dan kekuatan. Ketika kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi, individu mungkin terlibat dalam perilaku yang tidak diinginkan sebagai upaya untuk memenuhinya. Nih, apa yang saya sampaikan tadi, disiplin positif. Boleh Bapak Ibu berpendapat, disiplin positif ini apa artinya? Saya gali dulu. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Ada yang mau berpendapat, silakan Bapak Ibu. Berapa? Tidak mau. Siapa yang mau berpendapat, silakan. Apa itu disiplin positif? Oke, saya lanjutkan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab.
dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang universal, ya, nilai-nilai secara umum diterima oleh semua masyarakat, bukan masyarakat lingkungan kita saja, akan tetapi secara global, secara keseluruhan, tidak melihat daripada sisi agama, ras, suku, bangsa, akan tetapi diterima oleh semua lingkungan masyarakat di dunia. Itu arti daripada disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, disinilah yang menjadi tugas berat, ya, dalam pembelajaran paradigma baru. Tugas berat seorang guru, kita harus mampu menggali potensi yang ada setiap peserta didik. Kita munculkan, ibaratnya seperti gunung es. Gunung es itu yang muncul di permukaan laut itu sangat sedikit sekali. Akan tetapi yang di bawah permukaan laut yang mempunyai daya magma yang lebih besar itu tidak terlihat sama sekali. Nah, itu yang kita munculkan, Bapak Ibu. Itu yang kita akan munculkan kepada setiap peserta didik. Amal itu capai lemah benar aja. Apalagi yang pertama itu berjalan, mulai dari diri. Nah, kalau jumlah sama-sama paham, ngerti mulai dari diri juga, lemak menang aja. Itu yang sulit. Kalau pengalaman saya pribadi itu yang sulit, mulai dari diri. Saya lanjutkan ke slide berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah serangkaian sifat positif yang menuntut manusia untuk bertindak dengan cara yang baik dan terhormat. Nilai-nilai ini merupakan kompas moral yang membantu kita untuk membedakan mana yang benar dan salah, serta mendorong kita untuk hidup dengan berintegritas dan bertanggung jawab. Bagaimana cara menumbuhkan nilai-nilai kebajikan? Pengen saya sampaikan terlebih dahulu tadi. Mulai dari diri, selalu mulai dari diri. Jadi bukan dari luar, dari eksternal, dari internal itu. Saya rasa kita sama-sama memiliki pengalaman mulai dari diri itu. Betapa sulitnya kita memulai. Amalah berjalan lemak dan selanjutnya kepada anak bergabung dengan komunitas, menjadi relawan bersyukur, dan selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan, kemandirian dan tanggung jawab. Murid didorong untuk menjadi individu yang mandiri, mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan inisiatif. Guru membantu murid mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuannya dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Kejujuran, murid didorong untuk selalu berkata jujur dan bertindak dengan integritas. Guru menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, di mana murid merasa nyaman dan mengatakan yang sebenarnya tanpa rasa takut akan hukuman. Amanah, murid didorong untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Guru memberikan contoh teladan dalam perilaku amanah dan bertanggung jawab, serta menghargai komitmen yang dibuat. Nilai-nilai kebajikan, hormat dan santun. Murid didorong untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, termasuk guru, staf sekolah, dan orang lain di lingkungan sekolah. Guru menciptakan lingkungan yang penuh dengan rasa hormat dan saling menghargai, di mana semua orang merasa dihargai dan dihormati. Dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Murid didorong untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi, suka menolong orang lain dan bekerja sama dalam semangat gotong royong. Guru
menumbuhkan budaya saling membantu dan berbagi antar murid, serta mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Ini Bapak Ibu, contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Itu ada profil belajar Pancasila, keterampilan hidup, Ibu Primary Years Program atau FYP, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bermandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, gotong royong, kreatif. Keterampilan hidup, daya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberi yang terbaik dari diri. Toleransi, Ibu Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Baik Bapak Ibu, udah siap, lapar ya. Kita ice breaking sebentar. Ice breakingnya sebentar saja Bapak Ibu. Dan tetap duduk di tempat. Bapak Ibu silakan duduk di tempat. Tapi ada ice breaking saya. Saya ingin melihat apakah Bapak Ibu masih fokus dengan materi ini atau tidak. Baik Bapak Ibu, ini soal cerita. Simak baik-baik soal. Seandainya kamu menjadi seorang sopir taksi yang berangkat dari kota tebing tinggi menuju kota Lampung. Setelah mobil berjalan, sampailah di Simpang Saungnaga. Ada 3 orang penumpang yang turun. Setelah itu jalan kembali sampai di Desa Wonorejo, ada 2 orang penumpang yang naik. Setelah itu sampai di Desa Sungai Laru, sopirnya menabrak bebek, bebeknya mati. Lanjut lagi berjalan sampai di Desa Tanjung Aur, ada penumpang yang naik 3 orang. Pertanyaannya, baju apa sopir tersebut dan umurnya berapa? Ada yang mau coba? Berapa umur sopir tersebut dan bajunya warna apa? Apa Pak? Bisa pakai mic Pak? Bantu varian mic-nya tadi. Warna pink, iya Pak. Warna pink. Oke. Umurnya 28 tahun. Ya gimana Ibu Asmara? 31 umurnya. Sopir 31. Umur 52 tahun. Umurnya 52 tahun ya. Terus memakai baju warna merah. Memakai baju warna merah. Ada yang lain menjawab? Ada yang lain? Silakan, Bu Kiki. Saya lihat dari Bu Kiki sepertinya hampir betul jawabannya. Benar Bu Kiki? Iya. Karena Ibu Kiki sudah mahir. Pakai baju hitam, umurnya sekitar 45 tahun. 54 tahun. 54 tahun. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi ke soalnya, ya. Tolong dengarkan baik-baik soalnya. Seandainya kamu seorang sopir taksi yang berangkat dari kota tebing tinggi menuju kota Lampung, sesampai di Simpang Saungnaga ada penumpang yang turun 3 orang. Sesampai di Desa Wonorejo ada penumpang yang naik 2 orang. Setelah itu sesampai di Desa Sungai Laru nabrak bebek, ya. Setelah itu lanjut jalan kembali sesampai di Desa Tanjung Aur ada penumpang yang naik 3 orang. Pertanyaan dari saya, berapa umur mobil tersebut dan bajunya warna apa? Oke, Bu Tasya silakan. Ini bisa makan siang nih Bu Tasya. Baiklah. Ya. Umur
24 tahun, baju biru muda. Baju biru muda. Oh iya, beri tepuk tangan yang meriah Ibu Tasya. Terima kasih. Gimana Ibu Mariani mau coba menjawab? Iya. Umur 54 tahun, pakai baju warna napi. Alhamdulillah semua jawaban betul. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali lagi konsentrasi ke materi kita. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan kembali. Ya betul sekali. Itu seandainya kamu. Artinya kita menyebutkan berapa umur kita dan baju apa yang kita pakai saat ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu boleh ambil imbas ilmu yang ada pada diri saya, boleh ditiru. Kalau nggak cocok sama Bapak Ibu jangan ditiru, anggap saja angin lalu. Tapi kalau itu cocok, boleh diterapkan kepada peserta didik kita. Saya lanjutkan kembali materi ke slide berikutnya. Motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi, ya, motivasi yang ada pada diri kita manusia. Yang paling banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi mau enjoy dan mau senang, mau nyaman saja. Semuanya mau nyaman rasanya. Kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi intrinsik. Dorongan untuk melakukan sesuatu karena itu menyenangkan atau memuaskan secara pribadi. Contoh, belajar karena ingin tahu atau mengerjakan tugas karena merasa tertantang. Motivasi ekstrinsiknya, dorongan untuk melakukan sesuatu karena ada konsekuensi eksternal, seperti hadiah atau hukuman. Contoh, mengerjakan tugas karena ingin mendapatkan nilai bagus atau menghindari hukuman. Jalan Pak. Jalan. Bisa dilihat. Oke, kita lanjutkan kembali. Teori hukuman. Hukuman adalah konsekuensi negatif yang diberikan untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman itu dapat berupa hukum fisik, hukum verbal, hukum waktu, dan hukum denda. Saya semua hukuman ini pernah saya terapkan kepada peserta didik selama ini. Tapi dengan adanya CGP, ya, mungkin gaya berjalan pun lebih berubah, bukan sombong. Benar apa yang dibebankan oleh kepala sekolah tadi. Seorang guru penggerak itu yang beban mental sangat besar sekali Bapak Ibu. Karena kita harus bisa memberikan tauladan atau contoh kepada guru-guru yang lain. Kenapa? Itu yang nilai-nilai yang terkandung pada guru penggerak. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Dampak negatif: meningkatkan agresi, merusak hubungan, membuat orang merasa takut dan cemas. Maka semua ini kita harus hindari Bapak Ibu terhadap peserta didik kita. Misalkan meningkatkan agresi, orang yang dihukum mungkin menjadi lebih agresif dan lebih mungkin untuk berperilaku buruk di masa depan. Merusak hubungan. Hukuman dapat merusak hubungan antara orang tua dan anak atau antara guru dan murid. Apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, saya pernah didendam oleh siswa peserta didik. Nah, kedepannya mudah-mudahan saya tidak ada siswa saya yang menendam kepada saya. Membuat orang merasa takut dan cemas. Orang yang dihukum mungkin merasa takut dan cemas, yang dapat membuat mereka sulit untuk belajar dan berkembang. Cari penghargaan. Sering nih, ada yang tadi minta penghargaan, dapat makan siang tadi kan. Bagaimana dampaknya?
Misalkan ya, saya kasih contoh kepada ada seorang wanita minta traktir sama seorang bapak-bapak. Besoknya lagi ada lagi bapak-bapak yang mau traktir. Kan tidak ingat lagi dengan bapak kemarin yang traktir. Dia ingat bapak yang sekarang traktir. Dan berikut. Itu kalau teori penghargaan. Makanya kita hindari yang namanya penghargaan. Jadi yang sewajar-wajarnya saja. Sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Penghargaan adalah konsekuensi positif yang diberikan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Masih positif, tetap positif. Tapi ini apakah lebih dampaknya lebih lanjut atau tidak? Kita lihat penghargaan pujian, memberikan pujian atau kata-kata positif. Jangankan kita manusia, kita minta ke Tuhan baik, lagi muji-muji. Ya Allah, ya Rabb, kabulkan doaku ini, entengkan rezekiku, entengkan jodohku, mudahkan segala tindakanku, lancarkan segala usahaku, berilah rezeki yang banyak dan seperti itu selalu melakukan pujian-pujian dengan Sang Pencipta. Selanjutnya penghargaan materi, memberikan hadiah seperti mainan atau uang. Penghargaan aktivitas, memberikan hak istimewa seperti waktu bermain atau menonton di TV. Penghargaan sosial, memberikan pengakuan atau publik atau perhatian. Kebutuhan dasar manusia. Kita lihat ada berapa kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya lala kita seolah makan siang di rumah masing-masing. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan akan kebebasan, keempat kebutuhan penguasaan, dan terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Bertahan hidup, kebutuhan dasar seperti makan, air, tempat tinggal, dan pakaian. Kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu agar individu dapat berfokus pada kebutuhan lain. Mana pula sama perut lapar tidak berpikir. Tapi dari perut lapar itulah terkadang otak kita berpikir, terpaksa berpikir. Kita manusia biasanya hal-hal yang terdesak atau terpaksa. Dampak kurangnya pemenuhan kebutuhan bertahan hidup. Gangguan kesehatan jelas. Kesulitan belajar dan berkonsentrasi jelas. Perilaku agresif dan destruktif. Caranya, memenuhi kebutuhan bertahan hidup di sekolah, menyediakan makanan dan minuman yang sehat di sekolah. Apakah bisa kita? Betul belum. Memastikan akses ke toilet, tempat tinggal yang bersih dan aman, memberikan pakaian dan sepatu yang layak bagi murid yang membutuhkan. Semoga saja yang akan datang ini bisa tercipta. Kasih sayang dan rasa diterima. Manusia membutuhkan rasa cinta, kasih sayang dan penerimaan dari orang lain. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui hubungan yang positif dengan keluarga, teman, dan guru. Dampaknya kurang kasih sayang dan rasa diterima, kesepian, dan isolasi sosial. Sudah mengalami, sudah berkeluarga. Rendahnya harga diri dan kepercayaan diri. Perilaku mencari perhatian dari aprol. Strategi memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di sekolah, membangun menciptakan langsung ya suasana lingkungan yang inklusif dan sportif, memberikan pengakuan dan penghargaan atas pencapaian murid, menunjukkan empati dan pengertian kepada murid. Saya lanjut kebebasan. Manusia memiliki kebutuhan untuk merasa otonom dan kontrol atas hidup mereka sendiri. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan memberikan kesempatan kepada individu untuk membuat pilihan dan mengambil keputusan sendiri. Dampaknya rasa frustasi dan marah, pemberontakan dan menekan kesulitan untuk belajar mandiri. Strateginya memberikan pembagian, jika murid memiliki suara dan mengambil keputusan di kelas, memberikan tanggung jawab kepada murid, menghormati privasi dan hak-hak murid. Kesenangan, semuanya mau senang kan? Manusia membutuhkan kesenangan dan kegembiraan dalam hidup mereka. Kebutuhan ini dapat dipenuhi
dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan dan menghabiskan waktu bersama-sama orang-orang yang dicintai. Penguasaan, manusia memiliki kebutuhan untuk manusia memenuhi kebutuhan untuk merasakan dan mampu mencapai tujuan mereka. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan mengembangkan keterampilan baru dan mencapai kesuksesan. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Keyakinan sekolah dan kelas. Ini dampaknya sangat besar sekali. Seperangkat, apa itu keyakinan kelas? Seperangkat nilai-nilai universal yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas, termasuk guru, murid. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi perilaku dan interaksi di dalam kelas, mencapai lingkungan belajar yang positif, kondusif, dan saling menghormati. Karakteristik keyakinan kelas. Yang pertama universal, yang kedua positif, yang ketiga jelas dan terukur, 4 relevan, 5 berkembang. Kita lihat satu persatu. Universal, berlaku untuk semua murid di kelas tanpa memandang latar belakang, suku, agama, atau kemampuan mereka. Positif diungkapkan dalam kalimat positif dan afirmatif, menekankan apa yang ingin dicapai, bukan apa yang ingin dihindari. Di sini ada guru bahasa Indonesia, Pak Subekti dan Ibu Asmara. Dalam pembuatan keyakinan kelas, ya, silakan peserta didik atau murid kita mencurahkan isi hatinya, apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkannya yang terjadi dalam kelas di atas tersebut. Nah, dari pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas, yang lebih ahli itu guru-guru bahasa Indonesia, karena dia bisa membedakan mana kalimat positif, mana kalimat negatif, kata positif atau kata negatif. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini, selain berkolaborasi antara guru peserta didik, kolaborasi antara guru dengan peserta didik boleh melibatkan guru-guru yang lain, ya Bapak Ibu. Saya yakin kalau keyakinan kelas ini bisa dibuat setiap kelas, maka peserta didik kita atau murid kita itu akan mematuhi. Karena apa? Keyakinan kelas ini kan dibuat bersama antara guru dan murid. Katanya siapa yang buat? Yang murid itu sendiri. Kita sepakati sama-sama. Jadi kalau mereka sendiri, ide itu muncul dari mereka sendiri, ya insya Allah mereka akan teringat dan mereka akan bisa menerapkan aku melanggar keyakinan kelas melalui. Dia akan patuh dengan sendirinya. Itulah yang mulai dari diri tadi. Itu yang mulai dari diri. Saya lanjut ke berikutnya. Manfaat. Nah, di sini kita lihat manfaat. Meningkatkan motivasi belajar. Murid merasa lebih termotivasi untuk belajar di lingkungan yang positif dan sportif. Membangun karakter. Jawab, rasa hormat dan kerjasama. Meningkatkan disiplin kelas. Murid lebih mudah memahami dan mengikuti aturan kelas yang didasarkan pada keyakinan bersama. Meningkatkan prestasi belajar. Murid yang merasa aman dan nyaman di kelas akan lebih fokus dan berkonsentrasi pada pembelajaran, sehingga peningkatan prestasi belajar mereka. Keyakinan kelas membantu membangun hubungan yang positif antara guru dan murid serta antar murid. Langkah-langkah membangun keyakinan kelas, ya, langkah membangun hubungan positif, merasa memiliki guru menjalin hubungan yang positif dengan murid, menunjukkan rasa peduli dan perhatian, serta menciptakan lingkungan yang terbuka dan aman. Melibatkan murid dilibatkan dalam proses penentuan keyakinan kelas, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang disepakati. Menyusun pernyataan keyakinan kelas. Guru dan murid bersama-sama menyusun pernyataan. Jadi pernyataan terlebih dahulu yang dibuat. Keyakinan kelas yang jelas, singkat, dan mudah dimengerti.
menampilkan keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas ditampilkan di tempat yang mudah dilihat oleh semua murid, seperti di papan tulis atau di dinding kelas. Membahas keyakinan kelas dalam pembelajaran dan memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan penghargaan murid yang menunjukkan perilaku sesuai dengan keyakinan kelas. Diberikan penghargaan dan pengakuan. Meninjau dan memperbarui keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan murid. Jadi yang membuat keyakinan kelasnya siapa? Peserta didik dan guru. Akan tetapi Bapak Ibu yang tidak menjadi wali kelas boleh membuat keyakinan kelas, ya, supaya tertibnya peserta didik kita. Jadi sebelum mulai pelajaran boleh kita buat keyakinan kelas dulu. Selama materi itu berlangsung, kita sepakati dengan murid keyakinan kelas kita buat dulu, walaupun hanya satu hari atau satu saat pada saat kita menyampaikan materi pembelajaran. Ini contoh-contoh daripada keyakinan. Kami datang dan pulang tepat waktu. Kami saling menilai. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai pengajar. Kelima posisi kontrol ini saya rasa Bapak Ibu guru, apalagi yang sudah senior, semuanya sudah menerapkan. Setelah menyampaikan materi dari saya, ya, mendapatkan materi secara umum dari saya sangat mengharapkan sekali 5 posisi kontrol ini dapat disusun sebaik-baiknya secara berurutan. Untuk siapa? Untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk siapa? Semuanya ini hanya untuk murid. Semuanya untuk murid. Posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum berfokus pada pengguna hukuman untuk mengendalikan perilaku murid. Guru yang menggunakan posisi kontrol ini mungkin menggunakan berbagai bentuk hukuman seperti teguran verbal, hukuman fisik, ataupun pemberian tugas tambahan. Dampak negatif posisi kontrol penghukum menimbulkan rasa takut dan kebencian pada murid, merusak hubungan antar guru dan murid, tidak efektif dalam jangka panjang untuk mengubah perilaku, menyebabkan murid belajar untuk menghindari hukuman daripada belajar bertanggung jawab. Sudah mengalaminya semua apa yang saya sampaikan ini, saya rasa. Pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah berfokus pada membuat murid merasa bersalah atas perilaku guru yang menggunakan posisi kontrol ini. Mungkin menggunakan berbagai cara untuk membuat murid merasa bersalah, seperti membandingkan mereka dengan murid lain, membuat mereka merasa malu, dan menyalahkan mereka atas masalah yang terjadi di kelas. Apa dampak negatifnya? Menurunkan harga diri dan kepercayaan diri murid, membuat murid merasa tidak dicintai dan tidak diterima, menyebabkan murid belajar untuk berbohong dan menyembunyikan kesalahan, tidak efektif dalam jangka panjang dan mengubah perilaku. Teman, yang lebih tinggi dikit daripada yang penghukum. Posisi kontrol teman berfokus pada membangun hubungan persahabatan dengan murid. Guru yang menggunakan posisi kontrol ini mungkin mencoba untuk menjadi teman bagi murid mereka. Ayo kami bekerja benang, bapak itu, ibu itu. Bagus juga, bagus. Tapi kita lihat dampak positif, dampak negatif posisi kontrol. Membuat batas antara guru dan murid menjadi kabur. Nah, itu dampaknya. Pak Bu, ada kita yang berperan sebagai teman. Boleh.
Menyulitkan guru untuk menegakkan aturan. Benar sekali. Sulit sekali kita menegakkan aturan apabila kita sudah memposisikan diri kita selaku teman. Disiplin kelas di kelas, murid mungkin tidak menganggap guru serius, tidak efektif dalam jangka panjang untuk mengubah perilaku. Karena apa? Yang kita bangun di sini adalah karakter. Karakter itu ada pada diri masing-masing. Posisi pemantau. Posisi kontrol pemantau berfokus pada mengamati dan memantau perilaku murid. Guru yang menggunakan posisi kontrol ini mungkin menggunakan berbagai metode untuk membantu murid, seperti CCTV, catatan perilaku, atau tes acak. Dampak negatif daripada posisi kontrol pemantau, ya, membuat murid merasa tidak percaya dan diawasi, menciptakan lingkungan belajar yang tegang dan penuh tekanan, tidak mendorong untuk mengambil tanggung jawab, tidak efektif dalam jangka panjang dan mengubah perilaku. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, posisi yang diinginkan. Diinginkan itu dalam pendidikan guru penggerak itu diinginkan. Posisi kontrol manajer berfokus pada membantu murid untuk belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Guru yang menggunakan posisi kontrol ini bekerja sama dengan murid untuk mengembangkan rencana untuk memperbaiki perilaku mereka dan memberikan dukungan dan bimbingan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Dampak positif posisi kontrol manajer membangun hubungan positif dan sportif antara guru dan murid, mendorong murid untuk belajar dari kesalahan mereka, membantu murid untuk mengembangkan keterampilan hidup yang penting seperti tanggung jawab, disiplin, self management, efektif dalam jangka panjang untuk mengubah perilaku. Jadi ada 5 kontrol, posisi kontrol. Terakhir, materi terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama menanyakan keyakinan, yang kedua menstabilkan identitas, dan ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Di sini budaya positif yang membantu murid untuk belajar dari kesalahan mereka dan membangun kebiasaan baik. Jadi yang kita angkat di sini, ya, bantu murid untuk belajar dari kesalahan. Jadi misalnya berbuat salah itu hal yang biasa. Semua orang pernah berbuat salah. Nah, pada akhirnya nanti ya kita harus belajar dari sebuah kesalahan. Menstabilkan identitas, membantu murid untuk merasa diterima dan dihargai meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Guru harus menunjuk rasa empati dan pengertian kepada murid dan membantu mereka untuk memahami bahwa kesalahan tidak mendefinisikan mereka sebagai pribadi yang buruk. Strategi dalam menstabilkan identitas, berikan perhatian dan dukungan kepada murid. Hindari membuat penilaian atau label negatif. Fokuslah pada perilaku, bukan pada orangnya. Bicarakan tentang kesalahan dengan cara yang tenang dan hormat. Ingatkan murid tentang kekuatan dan keberuntungan mereka. Validasi tindakan yang salah, membantu murid untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Guru harus membantu murid untuk melihat bagaimana tindakan mereka telah mempengaruhi orang lain dan mengapa tindakan tersebut salah. Strategi validasi tindakan yang salah, bicarakan dengan murid tentang apa yang terjadi. Bantulah murid untuk memahami perasaan orang lain. Jelaskan mengapa tindakan mereka salah. Hindari menyalahkan atau menghakimi murid. Berikan kesempatan murid untuk menjelaskan diri mereka. Menanyakan keyakinan, membantu murid untuk mengembangkan keyakinan yang positif dan membangun. Guru harus membantu murid untuk berpikir tentang bagaimana mereka dapat menghindari kesalahan yang sama di masa depan dan bagaimana mereka dapat menjadi orang yang lebih baik. Strategi menanyakan keyakinan, tanyakan kepada murid apa yang mereka pelajari dari pengalaman ini.
Bantulah murid untuk membuat rencana untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Dorong murid untuk fokus pada kekuatan dan potensi mereka. Bantulah murid untuk mengembangkan keyakinan yang positif tentang diri mereka sendiri. Nah, ini terakhir. Terima kasih, demikian semoga materi budaya muslim dapat kita terangkan di sekolah kita. Akhir kata, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Anton Suyoto atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bekal dan dalam menjalankan budaya positif di sekolah kita. Petik mawar dari taman, warnanya indah, merah merona. Destinasi sungguh menawan, meningkatkan semangat untuk terus berkarya. Hadirin yang terhormat, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kita membuka kesempatan bagi dua orang peserta yang ingin mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Silahkan angkat tangan dan sebutkan nama serta pertanyaannya. Boleh? Yang lainnya juga boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari penyampaian Bapak Anton tadi, kami akan menanyakan apakah guru bimbingan konseling, guru mata pelajaran atau wali kelas yang melakukan restitusi? Itu saja, Bu? Iya. Oke, saya langsung menanggapi, Bu. Apakah guru BK ya? Bisa diulangi, Bu? Apakah guru BK, guru mata pelajaran atau wali kelas yang melakukan restitusi? Iya, yang melakukan restitusi ini semua guru terlibat, Bu. Semua guru terlibat. Akan tetapi ini yang dititik beratkan sekali, Bu, terkhusus kepada wali kelas. Karena keyakinan kelas, Bu. Keyakinan kelas di atasnya adalah keyakinan sekolah. Nah, jadi dari keyakinan sekolah ini diambil daripada keyakinan ke kelas. Jadi kalau sudah keyakinan sekolah, bukan sekolah yang mau, tapi semua warga terlibat dalam pembuatan keyakinan sekolah. Nah, insya Allah kalau keyakinan ini tercipta, maka murid insya Allah akan mudah mengingatnya. Jadi pada intinya semua guru bisa. Pada intinya semua guru bisa terlibat. Apakah dapat dipahami, Ibu Mariani? Oke, Bu, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan yuwaffiqu mukafi mazidah. Ya Rabbana rahmu kama bil jalali wa wajhikal karim wa min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yamin wa ala innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa fitnatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lakal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
دعوة فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.